Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita di dalam kegiatan belajar bersama secara online. Saya akan terus mengingatkan kita semuanya di masa-masa kita perjuangan untuk melawan penyebaran virus corona COVID-19 ini, tidak ada hal yang terbaik yang bisa kita lakukan kecuali mengikuti anjuran pemerintah. Apalagi sekarang ini pemerintah sekarang memberi kelonggaran untuk mudik. Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa pikirkan baik-baik, bijaksanalah di dalam merencanakan mudik. Hitung segala sesuatunya. Kalau tidak mudik lebih baik, maka pilihlah untuk tidak mudik. Orang-orang terdekat saya dan orang-orang yang mendengarkan saya, itulah saran yang terbaik yang saya bisa sampaikan. Bukan berarti melawan pemerintah, karena pemerintah hanya memberi kelonggaran. Tapi kita bisa menghitung, kita bisa memutuskannya sendiri untuk mudik atau tidak. Kalau lebih baik tidak mudik, itu lebih menyelamatkan buat kita, maka lebih baik untuk tidak mudik. Kita akan menyelesaikan topik yang panjang yang kita bahas ini, di mana kita ingin membangun dunia usaha ini, membangun ekonomi Pancasila. Sehingga mau tidak mau, kita harus membangun dunia usaha itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kita sudah membahas mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Dan malam hari ini, saya akan tuntaskan ini semuanya dengan membahas topik membangun dunia usaha sesuai dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya ingin awali dengan pernyataan seperti ini. Sila ini atau nilai dalam sila kelima inilah yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, dan paling banyak tuntutan yang ditujukan kepada sila ini untuk dapat diwujudkan. Tapi saya ingin menjelaskan kepada kita semuanya, nanti ikuti seluruh penjelasan ini, bagaimana sikap kita dalam mewujudkan sila kelima Pancasila, ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita mulai saja. Membangun usaha, membangun dunia usaha sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengertian dan pemahaman. Karena seluruh aktivitas kita di dalam kehidupan ini akan selalu ditentukan oleh mindset apa yang kita miliki, sudut pandang apa yang kita miliki, jenis-jenis pemikiran apa yang kita miliki, itu yang akan menentukan kualitas kita. Dengan memberikan dua jenis pengertian. Yang pertama adalah pengertian tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu sendiri. Yang saya pahami adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu mengandung pengertian bahwa seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama, yang adil dalam segala aspek kehidupan. Sekali lagi, seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama atau adil dalam segala aspek kehidupan. Aspek apa saja itu? Aspek hukum, aspek politik, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kebudayaan, aspek pertahanan keamanan, termasuk di dalamnya pendidikan dan kesehatan. Masyarakat berhak mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan perlakuan yang adil di dalam seluruh aspek ini. Yang saya ingin tanamkan di awal adalah seharusnya sebagai masyarakat kita menyadari itu dengan kesadaran yang setinggi-tingginya, sesadar-sadarnya. Di mana kita masyarakat ini, kita hidup dalam lingkupan semua aspek ini. Karena walaupun kita bukan politikus, tapi kita tetap hidup kita tidak bisa lepas dari kegiatan politik. Karena politik itu akan melahirkan orang-orang yang harus memerintah, yang harus menduduki jabatan di negara ini, yang pada akhirnya akan menentukan kebijakan di negara ini. Jadi hidup kita tidak bisa lepas dari semua aspek itu. Hukum juga, walaupun kita bukan advokat, bukan pengacara, juga bukan hakim, juga bukan jaksa, kita tetap berinteraksi dengan urusan hukum. Artinya seluruh masyarakat Indonesia harus menyadari untuk kita terlibat di dalam hal ini, di dalam seluruh aspek ini. Karena kehidupan kita dilingkupi oleh seluruh aspek ini. Itulah yang harus kita sadari. Dan di dalam lingkupan seluruh aspek dan bidang-bidang kehidupan berbangsa dan bernegara inilah kita harus menyelenggarakan aktivitas kita, menyesuaikan diri dengan seluruh bidang ini. Dan usaha yang akan berhasil adalah usaha
yang disesuaikan dengan seluruh bidang kehidupan yang ada, mulai dari bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, termasuk di dalamnya pendidikan dan kebudayaan, termasuk pertahanan keamanan di dalamnya. Yang ingin saya katakan selanjutnya adalah realitanya di masyarakat. Saya melihat bahwa hampir semua aspek ini, mulai bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, politik, pertahanan keamanan, termasuk bidang pendidikan dan kesehatan, hampir semua aspek ini akses buat masyarakat itu tertutup atau ditutup, atau jangan-jangan sengaja ditutup. Siapa yang menutupnya? Bisa jadi kita sendiri sebagai masyarakat menutup akses kita untuk ada di bidang politik ini. Makanya kita tidak bisa bikin apa-apa di bidang politik. Hukum juga demikian. Demikian juga aspek-aspek yang lain. Sebagai contoh, politik. Masyarakat akan bilang begini, urusan apa kita masyarakat kecil dengan urusan politik? Oh, itu cuma urusan partai politik, itu cuma urusan pejabat. Oleh karena itu kita tidak pernah melek politik. Dan akibatnya, ya saya harus bilang minta maaf, kita seringkali tanpa sadar kita jadi korban politik. Hanya dengan uang Rp5.000, hanya dengan uang Rp50.000, kita mengorbankan hak politik kita untuk dapat memilih. Sehingga akhirnya kita tanpa sadar mendegradasi, menurunkan, mereduksi arti politik itu yang dapat menentukan kualitas bangsa kita. Amat disayangkan hal itu. Seharusnya ini kita perbaiki ke depannya. Oleh karena itu, kita harus menyadari kenyataan sekarang ini, kenyataan selanjutnya adalah masyarakat umum itu pada kenyataannya berada pada pinggiran-pinggiran perang, hampir dalam semua aspek yang ada. Mulai dari aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kebudayaan, termasuk di dalamnya pertahanan keamanan. Masyarakat umum hanya ada di pinggiran-pinggiran perang. Contoh, ekonomi misalnya. Potensi-potensi ekonomi, kekuatan-kekuatan, sumber-sumber ekonomi yang potensial itu, masyarakat umum tidak dapat mengaksesnya secara maksimal. Kenapa? Karena potensi-potensi ekonomi yang memiliki potensi yang sangat tinggi itu hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu, baik itu pejabat maupun orang-orang yang berduit. Sehingga kasihan masyarakat umum yang tidak punya kemampuan di dalam. Tapi bersyukur sekarang ini mulai ada kenyataan realisasi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang ada dana desa yang kalau tidak salah kira-kira sekitar 1 miliaran satu desa. Oh, itu sangat-sangat dahsyat, luar biasa sekali idenya. Hanya catatan kecil saya di dalam hal ini adalah jangan sampai dana desa itu lagi kembali hanya ada ditangani oleh orang-orang yang merupakan elit di desa. Orang-orang elit di desa yang pada akhirnya masyarakat tidak tahu menahu dengan itu semua. Tapi saya tahu pengawasan dana desa ini dari atas sampai ke bawah itu sudah diadakan. Hanya saja kita tetap harus berharap agar ini semuanya memaksimalkan peran serta masyarakat untuk dapat terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang ingin saya katakan. Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak boleh kita wujudkan hanya dengan tuntutan demi tuntutan. Kenapa? Karena mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus dapat kita wujudkan dengan dikerjakan, bukan cuma dituntut. Bagaimana caranya? Sebagai seorang kepala keluarga, saya harus mampu menunjukkan tindakan yang adil buat seluruh keluarga saya, mulai dari istri, anak, dan seluruh anggota keluarga yang ada. Saya harus mampu untuk mencerminkan sebagai seseorang yang adil. Seorang anak, saya harus memperlakukan keadilan di dalam keluarga saya dalam memperlakukan ibu bapak dan saudara-saudara saya. Demikian juga dengan keluarga yang lain. Atau lebih luas lagi, sebagai seorang pemimpin di dalam perusahaan, saya harus mampu memperlakukan semuanya dengan adil seluruhnya. Seluruh aspek yang ada di dalam perusahaan yang saya pimpin harus dapat diakses oleh semua orang yang ada di perusahaan itu. Tidak boleh hanya keluarga saya atau orang yang paling dekat dengan saya, atau orang yang paling berkecamuk dengan saya, yang beroleh akses yang lebih banyak di dalam perusahaan yang saya pimpin. Tidak boleh. Berkecamuk adalah bekerja keras, cari muka. Nggak bisa seperti itu.
atau hanya dengan kedekatan kita memberi akses kepada yang lain. Sudah seharusnya lah kalau saya sebagai seorang pemimpin, saya mencerminkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sinilah harus dimulai, demikian juga dengan pejabat dan semuanya. Seharusnya dia menunjukkan sikap yang mempraktekkan dan menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang harus dilakukan. Jadi harus dikerjakan. Tidak boleh hanya dengan tuntutan demi tuntutan. Misalnya demo. Demo sudah dilakukan sekian lama waktunya, tapi keadilan sosial tidak kunjung terwujud. Tetap saja keadaannya sama. Kenapa? Karena tidak cukup ini hanya sekadar diwujudkan melalui demo dan demo lagi. Harusnya dilengkapi dengan bekerja. Kalau kita sudah tidak dapat melihat itu dalam kehidupan nyata, itu artinya panggilan bagi jiwa kita untuk harus bekerja dan memberi contoh. Itulah cara terbaik untuk dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita membangun sebuah usaha, tidak boleh kita hanya sekedar menuntut peluang dan kesempatan untuk dapat diberikan buat kita. Kita seharusnya yang dapat menciptakan peluang dan kesempatan itu, lalu kita lakukan dengan adil, kita lakukan dengan cara yang benar. Itulah yang akan dapat mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saya bilang tadi bahwa akses masyarakat umum kepada semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara itu hampir semuanya tertutup. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana ini harus diakses. Bagaimana kita memiliki kode akses sehingga kita mampu membuka itu semuanya. Karena mau tidak mau, saya harus berkata, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa tidak semua orang bisa mengakses seluruh aspek itu. Hanya orang-orang tertentu saja. Nah, apa yang harus kode akses, apa yang harus kita lakukan? Kode aksesnya adalah harus melalui pendidikan. Harus melalui pendidikan. Akan tetapi orang akan bilang seperti ini, Pak, kurang apa lagi? Pendidikan di Indonesia ini banyak sekali kampus di Indonesia, banyak sekali sarjana di Indonesia, tapi kenapa keadilan sosial belum kunjung terwujud seperti yang diharapkan oleh masyarakat? Kenapa tidak kunjung terwujud? Minta maaf, maafkan saya, untuk izinkan saya untuk berkata, pendidikan yang sekarang tidak cukup. Kenapa? Karena pendidikan yang sekarang hanya lebih banyak mendesain. Mudah-mudahan dengan Pak Menteri yang sekarang baru, dia akan merombak ini semuanya dan kemudian mulai mengarahkan agar seluruh jebolan perguruan tinggi, tamatan-tamatan pendidikan yang kita punya bukan hanya keluar untuk kemudian mencari kerja, tapi mereka menjadi para pencipta lapangan kerja, sehingga pada akhirnya akses orang untuk dapat beroleh lapangan pekerjaan yang baik itu makin terbuka lebar, dan pada akhirnya akan makin mempermudah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi yang saya maksudkan dengan aspek pendidikan adalah yang seperti ini. Politik misalnya, kita harus berjuang untuk dapat menyelenggarakan pendidikan politik di masyarakat. Penyuluhan-penyuluhan hukum harus kita lakukan di masyarakat dengan sedemikian rupa. Nah, kegiatan belajar secara online ini didesain untuk menghadirkan konsep pendidikan, konsep training, konsep proses pembelajaran yang berbeda yang dapat mengedukasi masyarakat untuk dapat mengerti agar mereka dapat beraktivitas di dalam seluruh aspek kehidupan ini. Bagi mereka yang memiliki passion di bidang politik, akan diarahkan ke sana. Bagi mereka yang memiliki passion di dalam usaha, akan diarahkan ke sana. Kesanalah kita punya arah perjuangan. Sehingga kami berharap hal ini akan diresponi oleh masyarakat. Makanya saya meminta untuk dibagikan pesan-pesan ini supaya masyarakat tahu bahwa sebenarnya masih ada harapan untuk masyarakat kalau mereka mau belajar. Orang akan berkata, Pak, sudah setua ini masih belajar. Tidak usah takut karena tidak perlu duduk di bangku pendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Tidak perlu. Hanya sekedar live saja melalui program kegiatan belajar online ini di rumah saja. Semua saudara akan dapat belajar apa yang kami pelajari. Sehingga kalau saudara belajar dari seorang sarjana terus-menerus, maka bukan mustahil saudara akan memiliki kemampuan seorang sarjana. Kalau saudara belajar dari seorang yang memiliki kemampuan ahli pertanian terus belajar, maka bukan tidak mungkin saudara akan menjadi orang ahli di bidang pertanian. Sekali lagi tantangan saya, pendidikan harus kita masuki.
yang harus kita koreksi. Contoh, berapa banyak sarjana bidang politik yang sekarang kita punya, tapi sampai dengan sekarang itu tidak membantu masyarakat bisa melek politik untuk dapat memberi peran. Masyarakat sekarang lebih banyak di-guiding, lebih banyak dituntun dan dipandu oleh uang 20.000, 50.000, lalu melakukan hak politiknya di sana. Amat disayangkan, amat disayangkan. Oleh karena itu, bidang pendidikan haruslah kita masuki. Ini juga dengan tujuan untuk mengatasi kondisi di masyarakat, di mana masyarakat cuma tinggal pasrah dengan kondisi yang ada, lalu berjuang di pinggiran peran. Karena mau tidak mau harus berjuang karena hidup masih akan berjalan. Akhirnya pinggiran peran di bidang ekonomi pun harus dijalankan dengan terpaksa. Entah ada harapan atau tidak ada harapan, cuman masih tetap akan bekerja untuk memperjuangkan kehidupan di bidang ekonomi. Amat disayangkan kondisinya kalau seperti itu. Tapi saya berharap secara bersama-sama kita akan dapat mengkoreksi kondisi seperti ini. Pesan saya adalah jangan berjuang sendiri lagi. Ayo kita rapatkan barisan, singkirkan lengan baju kita untuk bersatu bergandengan tangan untuk dapat mewujudkan usaha bersama, mewujudkan ekonomi Pancasila supaya kita dapat menikmati keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian yang kedua yang ingin saya sampaikan buat kita semua di dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah pengertian keadilan sosial itu sendiri. Keadilan sosial itu mengandung pengertian yaitu tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Kenapa ini penting? Karena kehidupan kita, negara kita adalah negara Pancasila, negara demokrasi yang memang menjunjung tinggi apalagi kehidupan bersama, kegotong royongan dan kekeluargaan. Oleh karena itu, kita menganut sistem ekonomi Pancasila dengan catatan bahwa kebutuhan masyarakat dipikirkan sedemikian rupa dengan tetap memperhatikan kelebihan dan keunggulan-keunggulan pribadi. Jadi kepentingan pribadi tetap saja dihargai di Indonesia, tapi jangan sampai menghanguskan, meniadakan perhatian terhadap aspek masyarakat. Jadi kita harus menjadi pribadi yang seimbang antara kehidupan pribadi kita dan peran di masyarakat yang luas haruslah kita lakukan. Sebagai contoh, kalau saya sebagai seorang yang sukses, saya harus mengabdikan kesuksesan saya untuk kesuksesan masyarakat. Itulah yang benar. Karena di dalam kesuksesan yang seseorang miliki, ada amanah di sana yang harus dia tunaikan. Karena yang saya mengerti adalah itu. Kalau Tuhan bikin saya berhasil, maka Tuhan menghendaki saya untuk saya berfungsi di masyarakat, supaya saya menularkan, supaya saya menunjukkan jalan keberhasilan yang saya lewati, supaya orang lain pun dapat berhasil sama seperti saya berhasil. Kalau itu yang kita miliki, itu yang kita jalankan, maka saya yakin dan percaya bahwa tidak akan lama lagi wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan segera menjadi kenyataan, akan segera kita nikmati, akan segera kita realisasikan di dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, ajakan saya kepada saudara semuanya yang menonton channel YouTube-nya Mekar Jaya Indonesia, saya berharap mengajak kita semuanya untuk ayo ikut serta memviralkan seluruh pesan ini dengan cara bagikan seluruh pesan ini, baik dengan cara membagikan link atau membagikan pesan yang saya sampaikan, sehingga berharap masyarakat Indonesia akan bergabung dalam gerakan ekonomi Pancasila yang sedang kita perjuangkan dan akan segera kita luncurkan. Setelah corona selesai, maka kita akan segera action di dalam ekonomi Indonesia sebagai ekonomi Pancasila. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kontribusi semuanya dan saya menghargai itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.